Halo semuanya, kembali lagi di channel Guru Les Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem koordinat kartesius. Nah, di sini ada kedua ya, artinya ini video kedua yang menjelaskan tentang posisi titik pada koordinat kartesius dan garis pada koordinat kartesius. Nah, kalau untuk posisi titik pada koordinat kartesius ini ada dua ya. Yang pertama ini yang menjelaskan posisi dari titik absis ya, sama yang kedua titik tentang yang koordinat ya. Nah untuk yang absis ini artinya berjarak x satuan terhadap sumbu y. Nah untuk yang ordinat ini artinya berjarak y satuan terhadap sumbu s. Nah misalnya diagram kartesius ini ya. Nah ini ada titik A ini kan 2,3 ya. Nah 2,3 aksisnya 2, ordinatnya 3. Nah ingat yang tadi aksis ini artinya berjarak x satuan terhadap sumbu y. Nah artinya berjarak 2 satuan terhadap sumbu y. Nah untuk yang ordinat ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu s ya, berjarak 3 satuan terhadap sumbu s. Nah contohnya kayak gini ya, 2,3 di sini. Nah di sini artinya berjarak 3 satuan terhadap sumbu s. Udah betul ya? Nah di sini juga berjarak 2 satuan terhadap sumbu y. Oke, artinya ini dibalik ya. Ini 2 kan untuk x ya, 3 ini untuk y. Tapi kalau untuk posisi kita balikkan, jadi 3,2. Jadi 3 terhadap sumbu x, 2 terhadap sumbu y. Nah, misalnya lagi titik B ini ya. Titik B di sini 3,-2 kan? Nah, artinya berjarak 2 satuan terhadap sumbu x dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu y. Oke, nah sekarang yang titik C. Titik C min 4, min 5. Ingat ya, tadi min 4 ini kan x ya, min 5 ini y ya. Nah kita balikkan untuk posisi, jadi y sama x. Jadi berjarak 4 satuan terhadap sumbu y dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu s ya. Nah untuk ini yang ada minus-minusnya, ini juga minus ya, 3,-2. Nah itu gak ada pengaruhnya ya, karena kita sedang membicarakan jarak. Jarak itu gak mungkin minus ya. Nah jadi ada minus, kita buat positif aja. Nah min 4, min 5 ya. Ini min 4 di sini kan untuk x ya, min 5 ini untuk y. Nah untuk posisi kita balikkan jadi y sama s. Jadi berjarak 4 satuan terhadap sumbu y dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu s. Nah contohnya lagi yang D ini ya. D ini kan min 3,4 ya, min 3,4. Nah min 3,4, min 3 di sini kan x ya, 4 di sini kan y ya. Nah untuk posisi kita balikkan, jadi 3 di sini y, 4 di sini x ya. Jadi berjarak 3 satuan terhadap sumbu y ya, 3 satuan terhadap sumbu y dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu s ya. 1, 2, 3, 4 ya terhadap s. Nah, dan ngerti ya? Sekarang saya akan menjelaskan tentang garis pada koordinat kartesius. Nah, garis pada koordinat kartesius ini ada dua, yaitu garis horizontal yang sejajar dengan sumbu s ya, yang garis kayak gini, dan garis vertikal sejajar dengan sumbu y yang kayak gini ya. Nah, contohnya garis A melewati titik 2,3, 4,3, dan 5,3. Jika garis A tegak lurus terhadap garis B, tentukan apakah garis B sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, pertama kita mau buat garis A dulu ya. Nah, garis A dikatakan melewati 2,3 ya. 2,3. Dari sekitar sini ya. Nah, 4,3 di sini ya. Nah, dan 5,3. Nah, kira-kira garisnya itu kayak gini ya. Nah, ini kan garis horizontal ya. Nah, sekarang jika garis A tegak lurus terhadap garis B. Nah, kita perlu ingat dulu, tegak lurus itu artinya kedua garis ini membentuk sudut 90 derajat ya. Artinya membentuk 90 derajat. Misalnya garis B ini yang kayak gini. Nah, ini kan garis A ya. Nah, ini garis B. Oke, nah ini membentuk
sudut 90 derajat ya, karena tegak lurus ya, tegak lurus terhadap garis B. Tentukan apakah garis B ini sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, ini ya garis vertikal ya. Nah, karena garis vertikal ini sejajar dengan sumbu Y ya, sejajar dengan sumbu Y. Oke, dapat jawabannya. Baik, sekian sampai video kali ini. Terima kasih.